Jika Anda bertanya, coba ditanyakan itu kepada Kementerian Agama. Kriterianya yang akan mengelola itu bagaimana? Wong pemerintah saja dalam hal ini, mohon maaf nih, wong pemerintah saja dalam hal ini Kementerian Agama aja amburadul mengelola haji reguler. Lah ini bagaimana? Tanggung jawabnya ke siapa? Terus kalau ada keuntungannya larinya kemana? Ayo bergeraklah, jangan diam, jangan menunggu laporan. Ini posisinya sudah jelas, mudah sekali mudah sekali, ini seperti balik telapak tangan. Tidak perlu bukti-bukti yang rumit ini. Saya kalau saya penegak hukumnya, Prof, mohon maaf, kalau saya Kapolrinya, saya Jaksa Agungnya, saya KPK Komisioner KPK-nya, tinggal balik, selesai dan terbuka semua. Pansus belum bergerak, tersangka sudah ada. Kasihkan saya, tidak lebih dari 2 minggu saya bisa buka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak boleh hanya panjang. Saya bersama salah seorang yang punya pengalaman mendampingi haji, nanti kita tanya ya statusnya sebagai apa, dan sangat concern sekali mengenai pansus haji yang baru dibentuk beberapa hari yang lalu. Kita khawatir pansus-pansus seperti itu layu sebelum berkembang ya, atau kalaupun berkembang dibonsai. Padahal masalah haji di Indonesia ini masalah yang menahun dari tahun ke tahun sama. Tetapi tahun ini Sobat Era sekalian, ada sebuah indikasi ya, tentu dugaan bahwa ada fundraising, pengumpulan uang yang luar biasa, konon sampai 2-3 triliun. Dan entah siapa yang diuntungkan dari pengumpulan uang haji tersebut. Saya bersama Gus Yassin atau Muhammad Cecep Muhammad Yassin. Cecep Muhammad Yassin. Walaupun Cecep tapi orang Jawa Timur. Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gus, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Rasanya sudah 2 kali duduk di situ. Duduk di tempat yang nyaman ini. Oke. Baitul Mal Hidayatullah. Apa itu BMH? Baitul Mal ini adalah punyaannya kegiatan amal, donasi atau sumbangan yang dikelola oleh Bait Hidayatullah. Oke. Gus, walaupun gerakan kemana, Mike harus tetap dekat. Siap, Prof. Harus tetap dekat. Tapi Gus Yassin, kok panggilan Gus itu dari mana ya? Gus ya? Ya kebetulan kakek saya Kiai. Oh ya sudah, oke. Jadi jangan sampai saya diprotes orang. Apa ini Gus Yassin? Tapi Muhammadiyah kan Gus Yassin. PI saya dari Pelajar Islam Indonesia. Iya. Kakek saya Mas Sumi, bapak saya juga begitu. Jangan tapi sampai saya lebih dekat ke orang-orang Muhammadiyah karena jangan sampai nanti joknya Islam di sini sudah 98%, 2%-nya Muhammadiyah. Saya just joke ya. Kalau sama warga Muhammadiyah kita joke nggak apa-apa. Tapi kalau pada yang warga lainnya kadang-kadang, waduh, kita bisa dilaporkan itu kenapa ya? Heran saya. Joke aja. Saya ini karena terkenalnya karena Gus Solah waktu itu kan dekat dengan bapak saya, dengan kakek saya, sehingga yang manggil itu Gus Salahuddin Wahid. Setiap kali manggil Gus, akhirnya saya Riko juga sebenarnya, akhirnya jadi kebablasan lah, kebanyakan orang akhirnya manggil Gus ya sudah. Kebetulan memang bapak saya salah satu wakil ketua MUI Jawa Timur di eranya Kiai Haji Misbah. Oke. Dan ada sedikit pondok kecil-kecilan, pesantren kecil-kecilan. Oke. Oh masih sekarang ya? Masih insya Allah. Gus Yassin kita undang ke sini untuk bicara tentang pansus haji ya. Pansus ya. Jadi Sobat Era sekalian, Gus Yassin ini telepon saya ya. Ngomongnya, saya dengarkan aja. Kira-kira ada setengah jam ngomongnya. Nah, tolong materi yang diomongkan setengah jam itu diulangi di sini. Siap, Prof. Jangan sampai kemudian ngomong di teleponnya lancar, tiba-tiba di sini nggak keluar tuh barang. Insya Allah. Tapi sebelumnya ya, saya membacakan beberapa berita yang di-share Gus Yassin ya. Sebelumnya Gus Yassin menjadi pendamping haji atau istilahnya? Menjadi petugas haji. Petugas haji di Mekah. Daerah kerja Mekah, Dakar Mekah tahun 2023 kemarin. Oke, jadi tahun 2023 baru 1 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita bicara pansus haji ini kan bukan hari ini saja, tapi juga bertahun-tahun ya, bolak-balik. Ini pekerjaan rutin. Pekerjaan rutin ya. Itu pertama dan belum lagi ya. Pendamping haji itu pertama itu. Pertama, juga sebelumnya saya haji biasa kan. Enggak, maksudnya pendampingnya sebagai pendamping. Pertama ya. Pertama. Oke. Coba kita lihat ya, soal haji Gus Yassin dorong DPR lapor KPK.
Forsak. Forsak itu apa ya? Forum Santri Anti Korupsi. Oke. Kumpulannya anak santri. Gus Yasin di sini. Saya pembinanya. Forsak kami kejar misteri 10.000 kuota. Ya. Jadi salah satu yang misteri itu Sobat Era sekalian adalah tambahan 20.000 kuota, 10.000 konon untuk haji on Furoda. Wahana Plus. Wahana khusus. Wahana khusus. Wahana khusus. Yang harganya bisa 600, 700, 800 juta. Ya. Tidak ada patokan. Tidak ada patokan harga atas tertinggi. ya. Nah, Horor di Musdalifah Gus Yasin jemaah haji itu wafat di pangkuanku. Caimin perlu ada revolusi total. Ini ketika Gus Yasin menjadi petugas haji itu ya yang mati di pangkuan gitu ya. Banyak waktu itu korbannya. Oke, nanti diceritakan biar saya introduction dulu. Ya. Pansus haji terbentuk, Gus Yasin siap jadi narsum. Baru kali ini beri jempol untuk DPR RI. Iya. Kemarin gak kasih jempol ya? Sangat tidak. Kasih tangan lain ya? Sangat menyesalkan. Tahun 2023 saya lolos seleksi dan tergabung di panitia petugas haji Indonesia di Arab Saudi. Ya, sekitar 60 hari menjadi pelayan haji. Luar biasa. Itu sudah menutup dosa sebagai praktisi hukum saya sepertinya. Amin. Semoga begitu. Untuk itulah saya siap menjadi narasumber. Oke. Saya sudah membacakan beberapa hal yang penting terkait dengan Gus Yasin dan relevansi Gus Yasin datang ke sini ya untuk Sobat RH sekalian sesungguhnya. Iya. Silakan Gus Yasin mengeksplorasi apa yang ingin disampaikan terkait dengan tata kelola haji, baik pengalaman pribadi maupun opini yang barangkali berguna bagi masyarakat. Silakan Gus. Terima kasih. Saya dulu adalah karyawan atau ASN kalau sekarang PNS di Kementerian Agama yang pernah ada di penyelenggara urusan haji, PBUH, penyelenggara urusan haji. Dari tahun berapa ya? Insya Allah sekitar tahun 95 sampai 2000 lah ya. Oh 5 tahun aja ya? Ya itu saja di itu. Jadi maksudnya pegawai departemen tadi? Iya, agama? Saya pegawai negeri. Oh 5 tahun aja. Setelah itu saya mundur kan. Oke, silakan teruskan. Nah, bagi saya penyelenggaraan haji atau yang dilakukan oleh pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Agama itu sudah sebuah pekerjaan rutin. Karena sebuah pekerjaan rutin seharusnya kalau ibarat ahli, ini ahli Prof ya, itu harusnya semakin lama semakin bagus, semakin hebat. Tapi saya lihat sepertinya tidak semakin bagus, tapi semakin amburadul gitu. Bahkan ya mohon izin, di tahun 2023 kemarin, saya menjadi petugas haji, loloslah seleksi petugas haji dan sejujurnya saya melihat kondisinya di Mekah sana ya, di Mekah itu ketika puncak-puncak hajinya itu sepertinya itu pemerintah dalam hal ini penyelenggara haji Kementerian Agama seperti tidak ada tanggung jawab, lepas tanggung jawab. Jadi begitu Arafah, orang berangkat ke Arafah, setelah itu ke Musdalifah, setelah itu ke Mina, itu seperti dilepaskan, jamaah haji seperti dilepaskan. Dan ini saya alami ketika saya menyaksikan sendiri dari Arafah, di mana banyak jamaah haji yang terus terang aja tidak dilakukan pelayanan yang baik. Dari tendanya yang mohon maaf sampai kurang, sampai tidak, jamaah haji itu tidak akhirnya keleleran kalau orang Jawa bilangnya, sampai harus keluar dari tenda, terus toilet yang sampai antri panjang, dan kemarin juga antri panjang sehingga jamaah haji sampai kadang-kadang terpaksa, ini kan ibadah itu kan harus suci, terpaksa mereka kadang-kadang kencing, harus berak, cari tempat yang bagaimana ya, pakai air aqua kalau di Arafah. Nah, terus kalau apalagi ketika di Musdalifah, Masya Allah, tahun 2023 itu saya pikir itu adalah sebuah horor atau bencana atau ya semacam kayak pembiaran jamaah haji meninggal di sana. Coba harusnya jamaah haji di Musdalifah itu Prof,
Itu harusnya mereka ketika sampai Musdalifah mau berangkat ke Mina, itu jam 7, jam 6, jam 7 udah selesai. Tapi ini nggak ada airnya nggak ada. Jamaah haji sampai malamnya itu ya, sampai maghrib lah mungkin ya, itu baru terangkut. Dan jumlah bisnya sedikit. Sementara ribuan, ratusan, 240-an lah ya waktu itu ya, kita di sana dengan kondisi panas yang sangat menyengat. Yang ada tempat berteduh hanya tempat untuk apa itu, mohon maaf ini toilet yang kecil sekali yang tidak menampung ribuan itu, di bawah terik matahari yang 50 derajat Celcius, tidak ada air, tidak ada makanan. Kalau saya bilang ini sebuah menghukum jamaah haji, menghukum tamu Allah. Disitulah saya sampai menelpon petinggi, salah satu petinggi yang saya kenal itu, saya kasih ini kondisi di sana, saya rekam, saya kirim ini. Nah, berdesak-desakan sedemikian rupa, bisnya itu dapat bis angkutnya itu dapat kita hitung jari jumlahnya, sangat kurang. Nah, itulah yang menyebabkan setelah itu di Mina juga begitu, sampai di Mina juga situasinya juga ya mohon maaf, jamaah haji sampai tidur di luar dalam posisi panas, kecapean dan sebagainya, dan berlanjut terus sampai ya saya katakan kemarin 2024 horor, ada beberapa haji yang meninggal dunia, dan salah satunya adalah meninggal di pangkuan saya ketika dia dalam posisi, dan itu usianya mohon maaf, insya Allah usianya sekitar 40 sampai 50, masih muda. Oke, waktu jadi petugas haji itu ya. Sampai dokter perawat nangis di situ, walahan itu. Dan yang paling tragis di 2024 itu ada kebohongan yang dilakukan oleh Pak Menteri, mohon maaf. Ada suara-suara itu ya. Mungkin jadi yang dilakukan oleh Pak Menteri berhubungan dengan air Zam-Zam. Janji air Zam-Zam itu. Kita ini petugas haji disuruh memberitahu sama jamaah haji kalau nanti akan dapat 5 liter air Zam-Zam yang dijanjikan Menteri. Sampai sekarang tidak terlaksana, dan itu mohon maaf, anehnya lagi Prof, yang merasa saya sakit hati, saya itu sering di WA sama orang-orang, ditagih karena saya melakukan begitu. Yang kedua, menterinya ini loh nggak pernah minta maaf. Jadi kalau bagi orang yang bolak-balik ke Mekah, air Zam-Zam mungkin biasa aja ya kan, tapi bagi jemaah haji yang barangkali sekali seumur hidup, ya itu air Zam-Zam itu penting sekali bagi mereka. Penting sekali, dan yang ditunggu tamu-tamunya. Iya. Itulah ya. Sampai sekarang Gusmen, mohon maaf aja saya Menteri Agama tidak minta maaf. Tidak minta maaf, dan itu padahal sudah diumumkan. Saya berkeyakinan, saya mendapat keluhan beberapa kepala-kepala di Kementerian Agama daerah, mereka ditagih sampai malu. Saya sendiri aja ditagih, saya bukan orang Kementerian Agama. Ditagih sama, termasuk di situ ada bule saya, ada adik saya, dan itu yang kemarin ikut gak dapat itu. Ada demo, mereka membawa 6 keluarga di sana, nggak dapat itu. Padahal kalau dapat 1,5 liter ya kalau nggak salah. 1,5 liter. Kalau 6 keluarga 30 liter. Itu ya dijanjikan, kita disuruh memberitahukan. Nah ini kalau kita nggak sampaikan dosa Bro. Punya dengan tamu Allah. Iya. Kalau kita berbohong sama 1 sampai 1.000 orang, katakanlah masih bisa dihitung Bro. Tuh ini ratusan ribu tamu Allah yang kita bohongi. Iya. Bahaya Bro. Terus nggak bohong, menyampaikan informasi tetapi ternyata informasinya tidak dilaksanakan gitu ya. Tapi kan kita merasa ikut berbohong lah. Ya sewajarnya secara moral kita merasa ikut berbohong, walaupun yang berbohong adalah Menteri Agama. Iya. Gus, sekarang kan pansus haji ini kan yang paling menohok adalah dugaan forodha itu ya, yang bukan forodha, haji khusus. Oh, haji khusus. ONH reguler. Ya. Yang ONH reguler itu harganya ditentukan insya Allah paling tinggi adalah 75 juta. 75 juta insya Allah paling tinggi, kita anggap paling tinggi aja di Indonesia 75. Tapi ketika ONH reguler ini dimasukkan kepada ONH khusus, maka harganya sudah tidak terkendali. Tergantung, karena ini ONH khusus ini berhubungan dengan pihak ketiga.
Iya ya, ONH Plus kan. Pengelolanya bukan khusus ya, itu bukan Kementerian Agama lagi, tapi pihak ketiga. Ya, I know. Maksudnya kan kayak seperti kita naik haji yang ONH Plus dan lain sebagainya. Yang ingin saya katakan, coba dikonstruksikan dulu latar belakang dugaan korupsinya. Jangan langsung shortcut, langsung jadi 20.000 apa gitu. Kayak yang telepon itu loh, Gus. Jadi gini. ONH reguler itu saya sudah menemui beberapa teman dan salah satu masukan dari saya sudah bertanya kepada teman saya yang kebetulan anggota dewan, tidak perlu saya sebutkan di sini ya, tentang kuota haji 20.000 sebelum ramai sebelumnya. Saya katakan bahwa haji kita, jamaah haji kita itu sudah sangat berlebih dan khusus untuk reguler, dan mereka menunggu sudah terlalu lama. Maka kenapa kok ada seperti ini? Sebabnya apa? Nah, diterangkanlah oleh teman saya ini, harusnya 10.000 itu untuk reguler. Ada tambahan. Gini. Jangan berasumsi penonton kita udah paham semua ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, ada kuota haji Indonesia, intinya gitu, ratusan ribu jumlahnya. 220-an lah. 220.000. Nah, tiba-tiba ada tambahan. Tambahan 20.000. 20.000. Nah, tambahan 20.000 itu mestinya untuk haji reguler. Karena 8%, tapi 8%-nya bolehlah diambil oleh haji khusus. Iya, 8%-nya haji khusus, tapi tidak termasuk yang 20.000 itu kan? Tidak termasuk. Nah, karena itu harusnya diberikan kepada haji reguler. Tapi dugaannya yang diberikan kepada haji reguler itu cuma 10.000. 10.000-nya dikelola pihak ketiga. Menjadilah ONH Plus. ONH khusus ya, ONH khusus yang harganya bisa ratusan juta, bahkan sampai 800, 700, 600 juta. Bahkan saya kemarin di Bocor Alus dikatakan 800 juta. Ya, 800 juta di Bocor Alus Tempo. Dan itu kalau misalnya katakanlah rata-rata 500 juta saja dikalikan 10.000 itu sudah 5 triliun sobat era sekalian. Dan ini sebetulnya gini, Bro. Oke, silakan teruskan. Yang saya permasalahkan adalah ketika saya mempelajari, menanyakan, itu sebetulnya ada sebelum 20.000 itu ketentuannya itu ada di dalam perjanjian rapat kerja antara DPR RI Komisi 8 dengan Menteri Agama, itu akan dijadikan reguler. Juga adanya keputusan Presiden. Nah, tahu-tahu Menteri Agama membuat aturan sendiri, dikasihkanlah. Dan ini ketemunya setelah, mohon maaf saja, setelah pansus, informasi yang saya dapat, pansus DPR RI dalam hal ini yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar ya, Caimin, Gus Imin, kalau saya panggil Gus Imin, itu menemukan itu. Dan ini memang saya sampaikan ini saya protes pada mereka. Kok ini bisa gitu. Kok ini bisa, ini gimana ceritanya? Antriannya udah panjang, bertahun-tahun. Tidak boleh ini Menteri Agama mengambil keputusan karena sudah ada kepresnya juga, sudah ada rapat kerja, sudah ada aturannya. Ngapain ada apa Menteri Agama? Nah, saya menduga, Prof, menduga saja ya. Karena haji khusus ini pengelolanya bukan Kementerian Agama, pihak luar. Maka ada kong kali kong, saya duga ada kong kali kong karena pihaknya pihak ketiga, PT, penyelenggara bisnis sudah ini. Saya tanya sama teman-teman, pernahkah Anda bertanya? Coba ditanyakan itu kepada Kementerian Agama. Kriterianya yang akan mengelola itu bagaimana? Uang pemerintah saja dalam hal ini, mohon maaf nih. Uang pemerintah saja dalam hal ini Kementerian Agama aja amburadul mengelola haji reguler. Lah ini bagaimana? Tanggung jawabnya ke siapa? Terus kalau ada keuntungannya larinya kemana? Ada enggak ketetapannya berapa harganya? Dan siapa-siapa yang dimasukkan nanti yang akan masuk itu, benarkah itu orang yang sudah antri? Mohon maaf ya. Oh, sudah antri katanya. Benarkah itu sudah antri? Sudah ditanyakan belum sama Dewan? Karena terus terang ini mohon maaf, memberi kekayaan, memperkaya orang lain melalui fasilitas negara. Dan ini saya yakin kalau hubungannya seperti ini, patutlah saya duga ini ada korupsi. Mengesampingkan kepentingan rakyat yang sedemikian rupa. Nah, ini tidak boleh.
harus DPR harus membuka ini sebabnya apa. Tidak bisa untuk diam saja. Itu sebelum rangkaian rame-rame ya Prof ya. Saya sudah menanyakan begitu. Nah disitulah saya langsung teriak-teriak terus akhirnya alhamdulillah saya mendorong kepada DPR, sesungguhnya saya mendorong kepada DPR untuk sebelum melakukan pansus laporkan dulu ke KPK. Supaya ini jelas, karena ya patut duga kan ada pihak ketiga itu memperkaya orang lain. Ya, seperti kita tahu lah birokrasi kita itu birokrasi yang mohon maaf banyak korupnya Prof. Mau diakui atau tidak kita ini harus mengakui bahwa negara kita adalah satu negara yang sistemnya banyak korup. Ya nggak usah diakui atau tidak, skor indeks persepsi kita masih 34, masih negara korup. Ya saya kan begitu. Ini kenyataan. Nah kalau kita nggak nanti non sewu, ini akan bobrok terus haji. Ini urusannya dengan tamu Allah. Ini bukan masalah orang punya uang. Ini hubungannya dengan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam bukan. Sekarang gini, kita balik sedikit ya untuk melihat tata kelola haji ini. Kan di antara kuota haji tersebut 8% diberikan untuk ONH khusus. ONH khusus. ONH khusus itu ONH yang dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga. Itulah travel haji umroh. Yang menjadi rekanan daripada. Jadi rekanan Menteri Agama. Punya izin ya. Punya izin ya kan. Yang punya izin. Saya membayangkan 8% dari 200.000 berapa? Kalau itu 160.000. 160.000. 160.000. Nah, 160.000 inilah yang dibagi-bagi ke travel itu. Bukan Prof. Kalau 8% itu 16.000. Oh sorry 16.000 ya. 16.000 kalau 200 ya. Oh iya sorry 216.000 sih. 116.000 sorry. Nah, kalau 200.000 16.000. Nah, 16.000 inilah yang dibagi-bagi ke travel haji. Oke. Dan disitulah dia kemudian bisa menentukan berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung hepengnya. Hepengnya, tergantung duitnya. Tergantung duitnya ya kan. Nah, semakin besar kita bayar, semakin cepat kita berangkat. Karena sama dia tinggal diganti-ganti aja. Diganti-ganti dan dia nggak pakai antri dia. Dan itu tidak ada transparansi siapa yang akan berangkat gitu ya. Nah, lalu kita juga tidak tahu apa kickbacknya travel haji itu kepada birokrasi. Berapa yang masuk ke negara itu aja sudah nggak jelas itu ya. Nggak jelas. Gitu. Bayangkan. Karena patokan harganya nggak jelas. Akhirnya bayangkan. Tamu Allah dikibulin ya, gimana mau masuk surga kita. Oke, itu satu sisi. Tapi khusus untuk 2024 ini ada kuota tambahan 20.000 itu. Dan konon diperkirakan cuma 10.000 yang bukan konon, ini sudah saya mendapatkan kepastian kemarin ketemu sama orang-orang yang memang berkepentingan untuk bertanya sama saya untuk menurut Gus Yassin ya, menurut Gus Yassin, jadi bukan menurut Refliar, menurut Gus Yassin 10.000 itu dilempar ke ONH khusus. Padahal harusnya semuanya reguler. Masuk reguler lah. Kalau kita hitung yang namanya ONH khusus itu bisa seminggu berangkat, 2 minggu berangkat, sebulan berangkat, ya kan, bergantung hepengnya tadi. Ada sekarang berangkat pun bisa, sekarang seminggu berangkat pun bisa. Itu nilainya bisa sampai 800 juta. Ya. 800 juta. Nah, kalau kita perkirakan 500 juta aja rata-rata, ya kan, misalnya 500 juta rata-rata, maka 5 triliun. 5 triliun. Let's say barangkali kita terlalu optimis ngitungnya 4 triliun aja misalnya, ya kan. Nah tetap saja 4 triliun itu pertanyaannya, uang itu dibagi-bagi kemana saja. Ya kan? Masuk ke negara berapa? Travel haji yang mengelola dapat berapa, ya kan? Kemudian masuk ke negara berapa, masuk ke kantong orang-orang tertentu berapa. Karena ini kan bisa di trace back dari harta kekayaan, ya kan? Iya benar. Konon ada pejabat yang baru menjabat harta kekayaan cuman kurang dari 1 miliar. 10 bulan menjabat sudah 11 miliar. Sekarang konon sudah puluhan miliar. Dari mana uangnya? Dan
memang Prof. Dan itu nggak diapa-apakan sepanjang Anda dekat dengan pemerintah nggak ada masalah. Ini lahan saya ngomong. Iya. Ini lahan korupsi, lahan katakan mohon maaf lah kalau pungli sebetulnya kecil-kecilan kan. Ini pungli besar. Pungli besar saya bilang itu pungli besar memanfaatkan fasilitas negara, memanfaatkan kewenangan, memanfaatkan undang-undang, ngakali undang-undang untuk mengambil sebuah apa itu uang dari rakyat. Bukan sebuah, segepok. Oh iyalah, segunung uang. Yang itu mohon maaf tidak terendus sampai sekarang ini oleh aparat penegak hukum. Tidak terendus oleh aparat penegak hukum. Saya pernah bertanya sama terendus tuh aneh rasanya. Kok masa nggak terendus? Bukannya ini begini, masalah laten yang setiap tahun. Ada dibilang oleh beberapa, karena mohon maaf saja, saya tidak bisa menyebutkan ya. Ada aparat negara dalam hal ini adalah penegak hukum yang mereka juga tahu tapi masih pangkatnya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia itu menggunakan travel ONH khusus ini tadi sesungguhnya adalah dia nggak tahu kalau ini nanti itu yang mengelola uangnya itu masuk ke negara atau tidak, keuntungannya berapa, standarnya berapa, dia nggak tahu. Dan ini saya setelah di PRD, setelah dibongkar oleh Komisi 8-nya, tim Was Haji ini, mungkin baru sadar. Saya berkeyakinan kok Prof ini nggak sadar karena seperti tidak kasus dikorupsi di sini, yang kasus pungli atau pengambilan uang keuntungan yang besar di sini itu sampai dari dulu memang tidak seperti tidak diketahui kok Prof. Tidak diketahui gimana? Kita maksudnya, semua sudah tahu. Setelah dibongkar ini Prof, sebelumnya mereka nggak sadar. Kalau saya dari dulu tahu ini ada permainan. Saya ketika kok nggak sadar gimana? Mereka sadar tapi nggak mau dipersoalkan kan? Kalau kita lihat, kenapa tahun ini dipersoalkan? Suka atau tidak? Karena orang menduga ada konflik antara Caimin sama Menteri Agama Yakult, ya kan? Ya benar-benar. Sehingga konflik elit ini kemudian bisa menyebabkan hal-hal yang nggak benar itu bisa iya. Saya bertanya, Prof, apakah pernah ada yang melaporkan hal ini? Dan insya Allah baru saya katanya yang melaporkan gini. Saya informasi, baru jenengan yang melakukan. Dan ini sudah saya sampaikan, mohon maaf, ini sudah saya sampaikan jauh hari. Ada sesuatu yang harus dilihat ketika haji khusus ini. Yang 8%, saya pernah memasalahkan yang 8% itu Bro. Yang 8% parameternya apa? Ini kan hajatnya negara. Harusnya ada dong ketentuannya. Kalau hajat negara karena ini untuk rakyat harusnya harganya ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh swasta. Yeah. Yang 8% itu Bro. Yeah. Saya pernah melaporkan, saya pernah berkirim surat. Ketika saya habis saya berbicara dengan salah satu, ketika saya jadi petugas, saya tanya sama salah satu jamaah di sana, sama berapa bayarnya? Wah saya ikut, harganya sekian gitu. Itu parameternya di mana? Teman saya dapat sekian. Ada 4 orang yang saya tanya, sebetulnya lebih ya, 4 orang yang memastikan saya bahwa ini harus ada ketentuannya. Kalau ONH Plus itu harga dasarnya ada, mohon maaf ya, tapi harga di atasnya juga ada. Ini harga dasarnya ada, tapi harga di atasnya untuk harga atas tidak ditentukan, Prof. Tidak seperti, mohon maaf, kita mau ngambil naik bus, naik bus pemerintah menentukan harga dasar sekian, harga tinggi sekian. Ini nggak ada. Ini kemana? Enggak, kalau di sini ini sudah terasa, menurut saya patut mencurigai bahwa di sini ada permainan. Oke, siapa yang kriterianya apa? Seorang jamaah penyelenggara haji atau ONH Plus, penyelenggara ONH Plus swasta, itu kriterianya apa? Mereka bisa mengelola ONH khusus ini tadi. Ini kan harus jelas, Prof. Karena kemarin saya dapat WA dari salah satu petugas yang mengatakan, salah satu orang di Kementerian Agama, saya juga gemes Gus, bagaimana saya itu sekarang ini saya tahu di situ itu ada PT perusahaan penyelenggara haji yang belum punya izin di Kementerian Agama bisa memberangkatkan banyak orang.
Saya tanya, ada WA-nya ada. Zaman dulu kan ada Ini maskapai penerbangan yang tahun ini yang dapat begitu. izin tapi nggak bisa mendarat. Kan ini saya tanya begitu saya keluar ada yang bertanya begitu. Bener omongan jenengan dulu Gus. Ini kok izinnya belum keluar tapi bisa membawa jamaah haji banyak dari mana? Entah loh ya, dia ngatakan apakah itu haji apa, yang jelas dia ngatakan hajinya haji khusus. Apa khusus masuk yang itu dia nggak tahu, tapi dia sebagai salah satu petugas haji dia gemes gitu. Dan ini sudah dilaporkan kepada atasannya, ada kejadian begini. Atasannya yang ngomong nanti sepulang haji ini ya Prof ya. Atasannya dia WA sama saya kata, bagaimana kata atasan kamu? Atasan saya mengatakan nanti akan kita PAP. Saya jawabnya, sementara ini kan dulu kan saya sudah mencium di sini. Keculasannya bisa. Profesor punya, saya oke, Prof, saya kasih sampean punya PT, ada izin, tapi minta tolong ya, harga dasarnya misalkan 100 gitu Prof ya, nanti jual 250, yang 50 masuk ke saya. Bisa saya titipkan gitu? Mana tahu negara, karena saya yang ngurus. Pokok kasihkan per ONH, saya minta 50. Ya, karena ini harganya nggak ada batasnya, Prof. Ya masuk lah, pasti mau lah. Saya kalau jadi pengusaha begitu pasti mau, apalagi apa itu ONH Plus itu haji saat ini, wah antrinya sedemikian banyak di Indonesia. Pasti mau lah. Ada yang 1 miliar katanya. Mohon maaf. Jadi saya malah menghimbau buat orang-orang kaya ya. Anda mungkin banyak duit, naik haji bisa berkali-kali nggak ada masalah, bayar 1 miliar nggak masalah. Tetapi yakinlah bahwa Anda itu mengambil hak orang lain yang harusnya didahulukan. Itu orang yang belum pernah naik haji dan antri bertahun-tahun. Sudahlah orang-orang kaya ini, naik haji itu cuma sekali aja, ya kan? Ya, benar. Kalau mau berkali-kali ya umroh aja. Kan beda-beda tipis aja, cuma di Padang Arafah aja kan? Nah, Gitu. yang ini sesungguhnya di Kementerian Agama, saya yakin orang Kementerian Agama sudah tahu. Hanya karena saya juga bertanya kepada orang Kementerian, tahu nggak kejadian begini? Oh tahu. Nah, ini peluangnya di sini. Ya, apalagi dengan adanya 10.000 ini, Bro. 10.000 ini berapa, Bro? Kalau lo masuk itu kepada pribadi-pribadi, mohon maaf, Bro. Kalau saya jadi kalau ini rebutan ini kuota ini. Kuota ini resmi loh, Bro. Ya. Nggak akan ditangkap loh, nggak akan dipulangkan loh, nggak akan berisiko loh, mendapat jaminan dan semuanya loh. Kalau haji nggak ada bisa ditangkap dipulangkan sama askar sana. Ya. Jual, saya minta sebagai petugas, udahlah sebagai orang misalkan oknum Kementerian Agama, saya ngomong, saya kasih 200, harga jual berapa saja, pokoknya masuk ke saya 200, masuk ke kantong 200 juta, jangan bilang 200 satu per orang, misalkan gitu, pasti mau lah. Saya misalnya yang sekarang nggak punya PT misalnya aja, ya, misalnya gitu, gini, saya mau, Bro. Misalnya 10.000 itu, misalnya, ini ada 10.000. Pokoknya kita nggak mau tahu 200 juta buat kita, ya kan? Kamu mau jual berapapun terserah gitu. Makanya bisa 500 juta, bisa 600 juta, ya kan? Jadi kalau dia jual 600 juta, turah 400. Bocor halus dikatakan, Prof lihat nih, bocor halus 800 juta itu diwawancara itu masalah ini. Wartawannya yang wartawan Tempo itu ngomong. Iya. Teman saya, saudaranya 450 juta. Berangkat, kita ngomong. Lari kemana? Makanya Gus Yassin mengatakan kalau misalnya keuntungannya 300 juta aja. 300 juta, itu kecil saya hitung. Nah ini keuntungan untuk pihak yang korup. Yang korup 300 juta. Kita kan tidak tahu travel hajinya kan. Kan misalnya kan saya tadi bilang begitu. Ini ada 10.000, 200 juta atau 300 juta buat saya. Iya. Saya jual. Pokoknya mau jual berapapun terserah. Silakan. Gitu. Cari orang Indonesia ini, Bro, cari orang untuk menjual haji 700 juta sampai 1 miliar berangkat, yang penting resmi, yang penting aman, mohon maaf, Bro. Ya, nggak akan diusir gitu. Nggak akan diusir, nggak akan apa istilahnya dipelototi sama askar-askar di sana. Nggak akan ditahan. Profesor tahu sekarang ada ketua DPR itu yang ditahan oleh askar di sana. Ada itu beritanya ada. Walaupun dia pakai resmi ya. Sana peraturannya ketat, Prof, dan peraturan di sana itu berubah-ubah.
cepat bisa berubah-ubah di sana. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Orang memburu, Prof. Saya jadi petugas saja, saya dibilang kok waktu itu, Prof, saya jadi petugas ditawari. Kan saya ini ada di Sip Amir, Prof. Di Sip Amir, di terminal Sip Amir, di area Masjidil Haram. Saya itu ditemui oleh seseorang, wallahu alam, saya bilang, saya nggak bisa sebutkan namanya. Pak, minta tempat untuk di Arafah. Dia sudah punya bis sendiri, Prof. Satu orang, mohon maaf saja, dia berani kok, Prof, ngasih saya satu orang itu per orangnya 25 juta. Kalau hitung-hitungan dikurskan di sini, pokok bisa masuk ke Musdalifah dan bisa dibawa ke Arafah dan ke Musdalifah. Satu orang tuh, Bro. Bisnis di sana, kalau orang bilang itu makanan tuh amat sangat lezat, Bro. Amat sangat lezat, dan ini tidak terendus oleh mohon maaf, oleh hukum. Dan tidak pernah dibahas. Makanya saya bertanya sama teman saya mengadukan ini, siapa yang pernah mengadukan hal ini? Ya setahu saya jenengan, Gus. Saya belum pernah tahu. Saya tanya, siapa yang pernah membahas begini, yang menanyakan begini? Setahu saya jenengan aja. Itu orang haji sendiri loh yang ngomong. Orang Kementerian Agama sendiri, saya tidak bisa nyebut nama. Dia ngomong sendiri, jamin. Kamu jamin? Iya, tidak ada yang masalahkan ini. Makanya dari awal saya sudah menyurati ini ya, tolong untuk dilihat. Ini bagaimana sih kok dibiarkan saja? Karena ini radang korup, dan ini mohon maaf, rukun haji yang kelima. Ini panggilan Allah. Ini yang punya hak panggilan Allah. Ini jangan-jangan ini menyerobot panggilan Allah. Saya begini dimusuhi sama orang-orang petugas haji. Saya bilang, terserah kalian lah. Katanya, kalau saya nggak berteriak, saya yakin insya Allah. Mereka berpikir ini panggilan Allah, tapi bagi kami ini panggilan bisnis. Prof, saya itu dimusuhi sekarang sama teman-teman petugas haji. Saya katakan, kita ini jadi petugas haji, itu petunjuk dari Allah, ditunjuk oleh Allah. Kalau kita mendiamkan hal-hal seperti ini, yakinkah kamu nanti tidak akan ditanya sama Allah ketika kamu tahu tamuku datang, tamuku yang punya hak, diserobot oleh orang lain, kamu diam saja dan kamu tidak menceritakan adanya kejahatan, dugaan kejahatan di situ ya. Kalau saya sudah jelas itu ada kejahatan di situ, kamu diam saja. Patutkah kita ini nanti disebut sebagai umatnya Rasulullah? Jangan-jangan saya takutnya nanti Rasulullah nggak ngomong, kamu begitu, tamunya Allah, tamunya saya, kamu gitu kan, ya udah kamu bukan umat saja, mati saya bilang. Ya mohon maafin ya kalau saya bicara begitu. Jadi setelah pansus haji diketok ya, kan kita belum tahu nih komposisinya. Yang menarik adalah semua fraksi setuju, sama seperti mereka setuju untuk bikin DPA lagi, Dewan Pertimbangan Agung. Setelah itu apa yang ingin Gus Yassin dan kawan-kawan lakukan untuk mengawal pansus haji ini biar tidak layu sebelum berkembang? Jadi begini, karena ini kalau terbukti bisa menyeret orang masuk penjara ini. Apalagi Gus Yassin bilang adukan ke KPK, kan begitu. Saya memang berharap begitu, karena gitu. memang ini saya pikir ini bagian daripada mafia, Bro. Mohon maaf aja, ini bukan kerjaan orang per orang ini. Ini sudah mafia di dalam situ. Ini udah uang triliunan, Bro. Bukan uang 1 juta, 2 juta, 100 juta, 200. Ini udah uang triliunan, miliaran bukan. Ini uang triliunan, Bro. Makanya saya sangat berharap saya akan menyurati Komisi 8, juga Komisi 3, juga mohon maaf saja, saya juga akan menyurati tim Pas Haji untuk meminta mereka dikawal oleh KPK. Tapi sesungguhnya saya juga berharap, paling saya harapkan itu kalau lah kita politik ya, bahasa orang-orang politik kita kan mohon maaf aja, Prof. Kalau saya merasa itu saya kemarin itu sesungguhnya mohon maaf, Prof. Kalau saya bilang jujur aja, saya ingin jadi anggota DPR RI kemarin itu hanya ingin, yang paling pokok saya ingin mengawal Palestina, bukan masalah. Karena saya terus melihat DPR kita di 2019 sampai 2024 itu, Prof. Waduh, super mandul. Super khianat lah, mohon maaf ya. Saya kemarin pengen masuk ke DPR RI itu hanya satu, saya ingin kalau saya jadi setiap hari kedutaan besar Amerika, Inggris, Prancis, saya demo
Saya ingin ada anggota dewan yang melakukan begitu setiap hari. Saya karena amanat undang-undang begitu. Sayangnya nggak terpilih. Agak dapil saya nggak dapat kursi. Dapil saya nggak dapat kursi. Salahnya partainya Demokrat waktu itu. Jangan disalahkan lah, Prof. Memang sudah Allah ketentuannya begitu. Karena waktu itu beliau ini semangat sekali. Soalnya beliau ini pendukung Anies. Begitu partainya belok, agak bingung juga. Lemas sudah. Karena tim sukses saya semua Anies. Semua ini orang Kediri semua. Ini orang Kediri semua tim sukses saya. Nggak mau milih saya kan. Saya ditinggalkan oleh mereka. Ini nyata. Ini boleh ditanyakan. Saya bawa ke sini ya. Yang sekarang ingin ikut sekitar 21 orang itu tim saya. Tidak ada yang milih saya. Saya sudah lamas lah. Tapi kembali lagi, saya bukan berharap pada DPR, tapi saya berharap kepada aparatur penegak hukum, ya ini dalam hal ini adalah KPK khususnya, Kejaksaan Agung khususnya. Ayo bergeraklah, jangan diam, jangan menunggu laporan. Ini posisinya sudah jelas. Mudah sekali ini seperti balik telapak tangan. Tidak perlu bukti-bukti yang rumit ini. Tidak perlu saya hanya bukan pada pada DPR, mohon maaf saja. Kalau berapa pada DPR saya hampir tidak percaya, mohon maaf. Tapi saya baik dengan ada rekan-rekan saya baik ya. Saya bukan tidak percaya, tapi kondisi membuat saya mohon maaf aja tidak. Jangankan begitu, Bang. DPR aja kemarin aja mohon maaf ini. Kewenangannya DPR diambil oleh MK saja, diam mereka. Iya, mohon maaf loh ya. Ini kemarin masalah Gibran itu kewenangan DPR diambil. Mereka diam. Coba kalau kewenangan saya diambil, wah berantem saya, Prof. Gelut saja daripada gitu. Tapi kembali, saya tidak berharap pada DPR. Alhamdulillah saya menyambut adanya pansus. Alhamdulillah ada yang namanya Mohaimin, yang kata orang yang Mohaimin Iskandar, Caimin atau Gus Imin kalau saya manggil Gus Imin, yang oleh Allah, saya katakan itu Allah semua, Prof ya. Itu kebetulan jadikan ketua di situ sehingga ada permasalahan beliau entah ada atau tidak saya nggak tahu, sehingga terbuka ini semua. Tapi fakta ini sesungguhnya sudah terbuka. Saya berharap rakyat tidak perlu mengadu kepada Bapak Ketua KPK, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri. Ayo segera kalian bergerak. Ini umat, ini urusan umat untuk umat. Mohon maaf ini. Ayo bergeraklah. Ada yang bilang jangan terlalu banyak mohon maafnya, terus saja. Tapi ini nyata, memang harus begitu. Kalau pengen kalau hajatnya umat ini, haji ini berhubungan dengan panggilan Allah. Saya juga nggak nyangka, tahu-tahu saya ikut tes, tahu-tahu lolos kok. Ya walaupun saya sudah pernah haji, Prof ya, mohon maaf ya. Tapi saya coba-coba, saya itu kemarin coba-coba. Pendamping itu, kalau pendamping nggak ada masalah. Ada tes. Melalui tes. Dan saya pendaftarnya paling akhir, Prof. Diajak yang namanya oleh Pak Suhaji. Pak Suhaji itu mantan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Saya dikasih tahu oleh beliau ngomong, ayo tes haji yuk, ikut tes. Saya ikut daftar terakhir, tahu-tahu lolos. Itu kan panggilan Allah. Nah sekarang, ayolah berhubungan dengan panggilan Allah, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan mohon maaf ini, dengan spiritual. Dengan semangat keagamaan, ya mohonlah Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak KPK, Komisioner KPK yang katanya mulia, terserah itu, di masa akhir jabatan jenengan ini, buka itu ada insya Allah uang triliunan ada di situ, dan itu mafia insya Allah. Saya katakan insya Allah, saya menduga ini mafia. Nggak mungkin kalau nggak ada mafia di situ, Pak. Enggak mungkin. Kalau mafia kok insya Allah gitu. Ya kita harus mengatakan insya Allah lah, Prof. Insya Allah kan kalau Tuhan mengizinkan hukum. Mafia itu. Iya gitulah. Saya kalau saya penegak hukumnya, Prof. Mohon maaf kalau saya Kapolrinya, saya Jaksa Agungnya, saya KPK Komisioner KPK-nya, tinggal balik, selesai. Dan terbuka semuanya. Pansus belum bergerak, tersangka sudah ada. Kasihkan saya tidak lebih dari 2 minggu saya bisa buka semuanya. Saya menjamin. Saya tidak mengatakan sok. Saya sudah mengamati ketika saya jadi petugas haji, banyak yang saya di Sip Amir itu sering kayak wawancara gitu. Kok sampean bisa? Oh saya baru masuk, Mas. Saya bayar, tahu-tahu disuruh bayar 600 juta. Sekarang berangkat, dia baru bayar, pengen berangkat sekarang. Ditawarin katanya. Loh, enggak ada risiko toh, enggak ada. Ini dari Kementerian Agama. Harganya berapa, Pak? 600 juta. Gila sebenarnya. Nah, itu haknya orang loh.
1 bulan dia saya di SIP Amir. Sering omong-omongan. Di terminal kan jamaah haji banyak duduk di nunggu bis itu. Saya ngomong, Bapak dari mana? Wih, ini bisnis ini. Mohon maaf nih. Mohon maaf lagi. Ya begitulah. Kita ini kan nanti kalau nggak mohon maaf dibilangnya Wahabi. Ini masing-masing kan gitu juga. Gitu. Ya, mohon maaf ini. Ini apa yang saya katakan. Kalau apakah orang di Kementerian Agama tahu begini? Insya Allah banyak yang tahu. Insya Allah banyak yang tahu. Cuma mereka nggak berani saja. Nah ini kalau tidak saya buka, saya pasti akan ditanya nantinya. Saya ini pengacara, Prof. Jujur aja, pengacara di Indonesia itu masuk dalam lorong gelap, Prof. Mohon maaf. Saya kalau ditanya kalau ini pasti akan ditanyakan sama Allah, sama malaikatnya. Cep, kamu pernah tahu begini? Kamu teriakin nggak? Harus saya teriakkan. Daripada saya ditanya, lantas nanti Rasulullah, kamu tahu itu bunganya. Berarti kamu sekarang aku sebagai umatku. Ya mohon maaf, Cep, nggak layak kamu jadi umatku. Mampus saya bilang gitu. Waduh, kamu bukan umatku karena kamu tahu ada permainan urusannya dengan haji kamu. Itu yang saya tidak berharap, sekali lagi saya tidak berharap pada DPR, Pak. Saya berharap pada Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, Ketua Komisioner KPK khususnya yang Muslim, ayo bergeraklah. Ini saya beritahukan, kalau nanti kalian tidak bergerak, saya sudah sampaikan, ingat, ini akan menjadi bandul, saya akan menjadi saksi bandul kalian kelak di akhirat. Benar, Prof. Bapak Jaksa Agung sekarang kalau nggak mau tetap beliau tidak bergerak, beliau Muslim, saya juga Muslim. Ini saya beritahukan lewat podcastnya jenengan, Prof. Iya. Saya akan menjadi saksi pemberat Jaksa Agung. Urusannya dengan tamu Allah, mohon maaf nih, nggak melebihkan. Itu yang nanti kalau dibilang saya juga akan jadi saksi. Bilang Pak Jaksa Agungnya, emang gue pikirin. Semoga ini tidak. Mohon maaf ya Pak Jaksa Agung Burhanuddin. Semoga tidak lah. Ya, teman saya juga ini. Oke. Kira-kira begitu. Sudah dihubungin oleh anggota DPR? Adalah yang ada ya, secara informal ya. Iya, mereka datang ngomong. Tapi begitu nanti pansus haji betul-betul bekerja, apakah Gus Yassin mau proaktif atau kan nunggu dipanggil? Saya akan berusaha untuk mendatangi dan melihat. Proaktif ya? Saya akan berusaha. Karena kalau tidak proaktif ya susah gitu ya. Ini tanggung jawab moral saya dan tanggung jawab saya sebagai umat Islam. Gus, kita bacakan beberapa komentar Sobat Era sekalian ya. Menteri agamanya siapa ya? Oke, saya nggak lanjutkan membacanya, nanti dianggap menyebar kebencian berbasis sara lagi. Bang, saya ada teman kerja di travel company, tahun ini dapat kuota per orang tarifnya 25.000 sampai 30.000 US dollar. Jadi kalau 30.000 itu berarti 450 juta atau 460 juta ya? 500 juta lah mungkin hampir. Ya, apakah kuota reguler dicuri dan dijual ke travel company? Ya tadi kita sudah bicara ya. Ya sudah. Diperkirakan 10.000 tadi yang dijual ke travel itu. Setahu RH yang kenal dengan banyak pejabat, gaji, tunjangan dan uang operasional menteri itu berapa, Bang? Kekayaan Menak di 2018 900 juta, sekarang LHKPN 21 miliar. Apakah wajar atau apakah dia pengusaha? Saya tidak tahu. Karena yang saya tahu memang pendapatan menteri kecil ya kan? Kecil. Ya 100 juta kalau resminya, ya mungkin 30 juta sampai 100 juta resminya ya. Karena kadang-kadang ada wilayah subhatnya. Wilayah subhatnya itu yang namanya DOM, dana operasional menteri, itu wilayah subhatnya. Tapi kalau gajinya sendiri nggak gede ya. Makanya heran pendapatan menteri kalah dengan komisaris BUMN atau dengan penjabat eselon 1 atau wakil menteri yang merangkap. Saya bukan menuduh ya Prof, mohon maaf. Ini saya berkeyakinan kalau profesor, kita bicara ya, profesor punya barang, harganya misalkan standar harganya 100.000 gitu ya, tapi bisa dijual 500, 100.000 itu yang resmi, bisa dijual 500, sementara profesor punya kewenangan, lantas melihat orang yang profesor jadikan rekanan atau jadikan teman tadi atau lantas
tidak memberikan kepada profesor keuntungan, maka saya suatu hal yang mustahil. Mustahil. Kata Asmuni ya. Tapi tidak itu. bisa juga menuduh kita. Kita menuduh, tapi kita tidak menuduh, tapi kita bicara logic thinking. Logikanya begitu. Kenapa orang suka jabatan tuh ya begitu itu ya? Logikanya begitu. Saya katakan ini pastilah kalau saya katakan aku akan melakukan begitu, tidak mungkin, Prof. Ada keuntungan lantas ya. Oh, ini di Indonesia, Prof. Oke. Indonesia asli. Kita bukan anak kecil, Mas Anies. Semoga Pak Prabowo tidak ada. Ngerti biar didengar Pak Prabowo, ini tugasnya Pak Prabowo juga nanti itu. Insya Allah. Yakin Prabowo bisa memberantas korupsi. Wallahu alam lah. Nah, orang-orang yang disebut-sebut ini aja mau diangkutnya lagi ke. Saya hanya menyampaikan haji, urusannya haji. Semoga Pak Prabowo. Kalau masalah itu saya wallahu alam lah. Saya akan sampaikan semoga kan kalau misalnya orang yang diduga itu semuanya diangkut ke kabinet baru ya podo wae kan. Iya, karena saya meyakini ya kalau seseorang korupsi di tempat sini, tempat lain juga akan korup juga. Itu pasti. Kebiasaan ya. Karena itu kebiasaan. Dan korupsi itu kalau anu kan menjadikan tuman katanya orang Jawa. Iya, tuman. Tuman itu ketagihan. Itu. Tolong Gus Yassin, gak banyak kalimat mohon maaf. Kenapa takut? Gus Yassin tidak takut, tapi dia orang sopan. Ya beginilah kelakuan pentolan. Dia menyebut organisasi, tapi saya nggak menyebutkan ya. Selain pentolannya korup, mereka juga suka buat onar, ya membubarkan pengajian, mempersekusi ustadz yang beda mazhab. Ya. Kita tidak boleh menyebutkan organisasinya, nanti dianggap kebencian berbasis sara lagi ya. Saya terkejut dan menyesal, ya nggak tahu terkejut apa, menyesal apa ya. Piye iki Gus Yassin, masa urusan akhirat masih dikorup juga sih ya. Bukannya dari dulu. Ini yang sekarang ini karena tim wasnya udah lama itu. Ya jadi kita ada blessing in disguise-nya adalah kebetulan tim was sama menaknya nggak cocok. kata jenengan loh, saya enggak. Itu ada teori itu teori konflik elit namanya. Jadi kenapa kemudian demokratisasi pemberantasan korupsi itu bisa berjalan, salah satunya karena ada konflik elit. Karena kalau elitnya bersatu, nggak ada yang bisa kebuka, ya kan? Contoh elitnya bersatu itu, ya macam-macam lah. Yang tidak bersatu 100% aja nggak bisa kebuka. Contohnya Gibran, ya kan? Ini sudah saya buka ketika setelah saya jadi petugas haji itu, Prof. Ya, tapi kan 1 bulan saya surati. Tapi belum ada konflik elitnya waktu itu. Belum ada. Karena DPR ini kan tiap tahun mengawasi. Tapi mau ada haji saya buka, saya surati mereka gitu. Tiap tahun mengawasi, tapi kita bingung hasil pengawasannya apa. Karena mereka pergi juga menikmati haji, saya lihat bawa staf juga. Waktu saya haji 2017 ya, saya lihat pejabat-pejabat itu kan di depannya. Dia haji juga, dia bawa staf pula dia. Bawa keluarga lagi, ada yang bawa keluarga, Bro. Saya di sana ketemu bawa keluarga. Dalam batin saya, asem bener nih udah pakai uang negara, bawa staf lagi dia. Bawa keluarga lagi, ampun. Ya mohon maaf, bawa orang-orang dekatnya, lingkungannya. Kalau mau buka, waduh. Ya mohon sampai maaf. Suatu saat saya bilang, ada anggota komisi 3 kan jadi pengawas haji. Bang, saya bilang, abang ini sudah zalim. Abang ini ngambil jatah orang berkali. Oh demi Allah katanya, wallahi demi Allah. Ini baru 1 kali saya naik haji. Maksudnya atas biaya negara mungkin ya. Kalau nggak tahu yang lainnya. Bangladesh negara miskin punya hotel untuk para jemaahnya. Di negara kita mau haji aja susahnya minta ampun ya. Ya segala sesuatu itu bisa kita lakukan asal tidak korup ya kan. Contoh misalnya saya membayangkan. Kita mau bikin hotel di Mina, ya kan? Kepada masyarakat Indonesia bersediakah menyumbang? Ini untuk bekal akhirat begitu-gitu. Yakin saya banyak yang nyumbang asal pemerintahnya dipercaya. Ya kan? Kalau pemerintahnya nggak dipercaya, ya nggak mungkin ada sumbangan. Kan itu kan trust, ya kan? Saya membayangkan kalau yang terpilih presiden yang satunya menghimbau umat Islam gampang banget mungkin ya. Wah kita mau bikin hotel di Mina karena ya kan mudah. Jadi hotel Indonesia keren sendiri gitu ya. Gitu. Di luar itu kan bisa disewakan untuk umroh kan. Bisa. Asal tidak dikorupsi. Kan penyakit kita ini apa-apa dikorupsi. Korupsi hukuman mati titik. Ah, ini ngomongnya mudah tapi begitu dijalankan bingung kita. Karena ada juga orang
direkayasa kasus korupsinya ya. Bangsa kita sudah hancur sehancur-hancurnya, demokrasi sudah tidak kelihatan lagi, hancur tambah hancur sama Pak Prabowo karena di belakangnya masih orang-orang lama. Prabowo kan melanjutkan Sami Mawon ya. Jadi ya nggak tahu lah ya, mudah-mudahan Prabowo Subianto hal yang seperti ini peduli dia. Amin. Tapi apa iya ya Prabowo Subianto peduli haji? Semoga ya kan? Semoga. Orang-orang sekitarnya apa peduli haji? Semoga. Ini berharap semoga ini semoga ini didengarkan oleh Pak Prabowo, semoga ini didengarkan oleh Menteri Agama yang akan datang. Sehingga mereka benar-benar ini untuk umat. Memang haji yang reguler, benar-benar dikasihkan haji reguler. Memang ya, ujian yang paling sesungguhnya itu adalah ketika uang di depan mata ya. Kasih orang jabatan dengan potensi uang yang triliunan. Kalau dia tidak tergoda, tetap tidak tergoda. Itu baru hebat dia ya. Gitu. Saya kira yang tidak tergoda itu baru Abdullah Hehamahua. Ya beliaunya. Pak Busro Mukodas itu tawaduk itu orangnya ya kan. Oke. Sobat era sekalian, coba kita bacakan lagi ya. Kemudian DPR bersama dengan parpol. Jadinya setiap anggota parpol harus tegak lurus dengan partainya. Maka jika parpol ke neraka, anggotanya harus ngatut. Untung juga Gus Yassin masuk DPR. Untung juga Gus Yassin masuk DPR ya. Untung enggak masuk maksudnya ya. Enggak masuk DPR, diperbaiki enggak masuk DPR. Itu berarti seneng dia saya enggak jadi DPR. Iya. Ngapain Gus berharap sama KPK? Ketua KPK sendiri mengaku bahwa KPK gagal total. IPK turun drastis dan banyak masalah terutama dipersulit oleh kejaksaan. Ya, ini sama-sama. Inilah kadang-kadang pejabat kita ya mengeluh kesana kemari, tapi fasilitas dimakan terus ya kan? Tapi ini Prof, mohon maaf, motong. Tapi ini kalau nanti orang-orang yang kemarin dikatakan Taliban masuk jadi pimpinan KPK, wah insya Allah dibuka ini. Enggak iso. Orang 50 kan di usianya. Novel Baswedan belum 50 tahun. Makanya dia judicial review kan. Semoga aja kita judicial review-nya masuk. Kalau masuk ini buka ini. Istana bilang tolong ini jangan dimasukkan. Iya, kita nggak bisa jadi, ngomong kalau sobat sekalian, Pak Prabowo ya, negara ini hancur karena para pejabatnya korup, ya kan? Para politisinya korup. Ya, banyak orang benar disingkirkan, orang yang nggak benar masuk dalam lingkaran kekuasaan. Salah satunya adalah Mas Novel, Mas Farid, itu orang-orang baik itu yang saya tahu itu. Jadi itu kalau memang serius memberantas korupsi, tolong singkirkan orang-orang bermasalah, rekrut orang-orang yang tidak bermasalah. Refli Harun tidak usah direkrut. Saya udah bilang tidak akan ikut dalam pemerintahan Prabowo Gibran sampai 5 tahun. Untuk menaikkan marwah. Mohon maaf, untuk menaikkan marwah dan menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah benar-benar anti korup. Satu saat ini yang bisa meyakinkan, rekrut yang namanya Novel dan kawan-kawan untuk menjadi KPK. Saya yakin itu akan membuat penilaian kepada Pak Prabowo beda. Tapi kalau itu tidak, ya beda lagi. Mohon maaf nih. Menurut saya ini Prof, ini menurut pribadi saya. Kalau Pak Prabowo pengen benar-benar, ya mohon maaf, sejelek-jeleknya undang-undang peraturan Prof, di tangannya orang baik, di tangannya orang bersih, itu marwahnya, kehormatannya, harganya, nilainya, dalam arti kata bukan uang loh ya, itu tinggi. Tapi sebaik-baiknya aturan, saya yakin Prof sudah tahu, sebaik-baiknya aturan, kalau itu yang pegang brengsek Prof, ya mohon maaf, masuklah ke tong sampah. Maka saya berpesan kepada Pak Prabowo, kepada DPR yang akan datang, kalau memang kalian yang katanya itu anti korupsi, sudahlah nggak usah banyak pikir, ambil lagi Novel dan kawan-kawan, insya Allah negara ini akan lebih baik, lebih baik. Setidak-tidaknya rakyat akan melihat kalian adalah orang-orang yang benar-benar anti korupsi. Kata-kata anggota DPR, kalau begitu kita nanti diincar sama dia lagi. Makanya jangan korupsi dong, berhentilah korupsi itu. Tapi Gus, orang itu kan bisa ngomong begitu kalau dia memang nggak korup. Tapi kalau dia pernah korup, ya dia takut juga. Apalagi korupnya gede. Nggak ada orang yang korupsi, yang pernah korup,
tiba-tiba getol sekali untuk pemberantasan korupsi. Kecuali orang itu lagi mabok. Kalau saya sih melihatnya. Lagi mabok misalnya Akil Muhtar. Bicara tentang pembuktian terbalik, pemberantasan korupsi bikin disertai, ternyata dia sendiri yang korup. Kalau kita kan bicaranya kan kalau mereka pengen benar kan bukti. Kalau mereka memang ya sudah lah, itu bagian Gus, daripada penebusan. hati-hati Gus ya, nanti ditangkap tangan kalau praktisi hukum nggak benar. Gus Yassin tertangkap tangan. Saya bicara begini karena memang hukum di negara kita ini susah ya, brengsek bro. Mau cari orang hukum yang bagus nggak ada. Kita ini saya kadang-kadang dengan keputusan MK, keputusan MA kemarin, mohon maaf saja. Saya kadang-kadang takut ya, malu menjadi wah saya sarjana hukum. Saya khawatir ya kan. Mereka itu ketika jadi hakim apa nggak khawatir ya pertanggungjawaban akhiratnya itu ya. Karena itu jauh lebih bahaya menurut saya daripada dosa-dosa lainnya. Kan gini, kita itu waktu belajar SD kan tidak diajarkan bahwa korupsi itu dosa besar. Membuat putusan yang tidak adil itu dosa besar. Kan nggak pernah kan diajarkan itu. Yang diajarkan itu judi, mabok, zina. Saya pernah Prof bicara dengan seseorang. Iya. Dia itu sudah hakim. Tapi ketakutan jadi hakim sehingga dia masuk ke MA untuk supaya dia tidak pegang perkara, masih hakim. Yeah. Namanya insya Allah sudah almarhum. Yeah. Dia teman baik, namanya Pak Abdullah. Itu dia ketakutan. Dia ngomong sama saya, kalau manggil saya kan Mas, sampean nggak ketakutan? Saya terus terang ketakutan. Saya sekarang pengen mohon maaf nih, pengen ke MA. Dia sebelum masuk MA, dia ngomong sama saya MA, saya ketakutan. Pegang perkara. Dia hakim, beliau hakim. Rumahnya Sidoarjo. Dan benar dia laksanakan ke sana. Insya Allah husnul khotimah beliaunya. Orangnya sudah meninggal. Insya Allah ya. Baik. Saya yakin orang itu baik. Saya agak terharu juga tuh sama hakim yang Peggy Setiawan itu. Peggy Setiawan. Cuma ada motor doang ya. Maksudnya kehidupannya sederhana betul. Dan ini juga mantan ketua pengadilan. Dia sederhana. Rumahnya di Sidoarjo saya lihat sederhana sekali. Enggak lebih dari karena memang kalau kita mengandalkan 500 juta lah harga rumahnya itu. Mengandalkan gaji negara doang, ya memang nggak bisa kaya raya. Dia pernah ngajar di Universitas Sunan Giri Surabaya. Nah ini orangnya baik. Banyak orang-orang yang baik. Dan mereka juga kebingungan untuk ini loh fakta hukum di negara kita seperti ini. Tapi kembali kalau ke masalah itu, saya pikir ke masalah haji tadi ya. Saya titiplah kepada Pak Prabowo, pada KPK saat ini. Kalau bisa sih kalau memang KPK hari ini tidak mau menangani jaksa agung, angkat aja itu Novel Baswedan, suruh milih aja DPD, milih kalau kalian nanti tidak ditanyakan sama Allah. Berat ini Prof. Pilih itu Novel, saya insya Allah ditangani masalah Novel dan itu tinggal balik telapak tangan. Oke. Kira-kira begitu. Gus Yassin silakan closing statement tuh ke kamera tuh, tapi ininya digeser. Nah. Oke. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim ya. Saudara-saudaraku, haji ini adalah berhubungan langsung dengan Allah, dengan panggilan Allah. Tidak bisa kita jadikan haji ini bisnis. Maka kepada kalian, agama saya minim, pengetahuan agama saya minim, tapi insya Allah saatnya berhubungan dengan umat kita melakukan nahi munkar. Bukalah kalian yang tahu masalah ini, siapapun kalian, daripada terlambat nantinya dan kalian ditanya di akhirat kalian tidak akan menjawab, dan bisa celaka kalian ketika Rasulullah mengatakan bahwa kamu bukan termasuk golonganku karena ketika haknya tamu Allah dalam hubungannya dengan haji ini kalian tutupi. Itu pesan saya. Dan kepada anggota DPR, Pansus benar laksanakan. Jangan untuk kong kali kong. Singkirkan hal-hal yang tidak baik, tapi niatkan bismillah untuk meluruskan haji, untuk meluruskan penyelenggaraan haji. Rakyat kita sudah menunggu sangat banyak, antriannya sudah puluhan tahun, bahkan kata saya yang saya dengar sampai 40 tahun. Semangat, ghirah mereka sudah tinggi. Jangan. Karena ini hubungannya dengan Allah. Dan saya bukan pengkhotbah, saya bukan pendakwah. Ilmu agama saya sekali lagi sangat minim.
Tapi ingatlah ini hubungan dengan Allah. Kalau kalian menutup-nutupi masalah haji ini, ya mohon maaf, saya berkeyakinan nanti kalian akan nangis di akhirat kelak. Nangis, karena ini urusannya dengan Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga anggota DPR yang sekarang sedang melaksanakan, yang akan melakukan pansus benar-benar lurus. Dan kembali lagi, saya ingatkan juga kepada kalian-kalian yang ada di KPK, Komisioner KPK, Bapak Jaksa Agung jenengan adalah orang Muslim, Bapak Kapolri sebagai penegak hukum. Buka ini semua, buka, jangan tutup-tutupi. Ini adalah umat. Kalau kalian masih ingin rakyat percaya pada penegakan hukum, Bapak Kapolri, runtuh hukum di Indonesia dengan kasus-kasus yang menimpa Polri. Buka ini Bapak Kapolri. Buka seluruhnya dan tegakkan hukum seluruhnya. Di sini dibuka, Bapak Kapolri akan dikenang oleh rakyat Indonesia bahwa jenengan sebagai Kapolri menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang khilaf atau ada kata-kata yang salah. Dari saya, Cecep Muhammad Yasin. Begitu, Prof. Oke, sobat era sekalian, dari Cecep Muhammad Yasin ya, warga negara Republik Indonesia, ex PII. Sekarang yang masih ada KBPI. Oh, masih. Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Oke, dan kemudian mantan calon anggota DPR yang tidak jadi. Karena di dapilnya tidak dapat kursi. Tidak dapat kursi. Dari Partai Demokrat ya. Dari Demokrat. Ya, itu saja, dan mantan pendukung Prabowo Subianto pada pemilu sebelumnya. 2014. Ini korban 770 juta ini. SGP dipukuli ini, operasi ini. Membela Pak Prabowo ini. Oke. Iya benar nih, di Tugu Pahlawan bersama Mbak Neno Warisman, Ahmad Dhani yang di ini. Ini dipukuli ini. Sekarang ceritanya sudah berbeda. Kita berharap Prabowo Subianto menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Ya, walaupun saya tidak yakin. Tapi sebagai warga negara saya mendoakan, ya kan? Amin, tetap kita doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.